Lalu bagaimana RCP pada anak? Untuk RCP pada anak itu bisa menggunakan satu tangan saja atau dua tangan sesuai dengan postur tubuh anak. Kalau misalkan kita ngelihat anaknya sudah remaja atau sudah badannya sudah besar ya, itu biasanya kita menggunakan dua tangan. Posisinya sama seperti tadi di sepertiga tulang dada, setengah tulang dada. Atau kalau misalkan pasien anaknya kita lihat mungkin masih TK atau masih SD seperti itu, kita menggunakan satu tangan. Dan kita sambil membuka saluran nafasnya karena anatomis atau saluran nafas antara anak dan dewasa ini berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak itu dia kalau nekuk dikit itu dia lebih mudah nutup karena memang saluran nafasnya bentuknya berbeda dengan yang dewasa. Sehingga saat kita memberikan bantuan RJP anak atau resusitasi jantung paru pada anak, selain kita melakukan RJP pompa dada ini, kita juga sambil mendongakkan kepalanya dengan harapan saluran nafasnya terbuka. Kalau pada dewasa kita nggak lakukan karena memang saluran nafasnya dia dengan posisi telentang itu sudah terbuka posisinya. Nah kalau menolong satu orang itu kompresinya tadi 30:2, kalau dua orang 15:2. Tapi kalau kita untuk menolong di luar tenaga kesehatan kita anjurkan untuk RJP saja. Nah ini kalau RJP pada bayi. Kalau pada bayi dengan satu penolong menggunakan dua jari, jari tengah dan jari telunjuk. Jadi seperti ini ya. Jadi jari tengah sama jari telunjuk. Atau menggunakan dua ibu jari seperti ini. Jadi jari yang lainnya melingkari perut dari bayi, terus kemudian kedua jempol melakukan RJP. Jadi pada bayi dengan dua penolong, biasanya kita kalau di rumah sakit kita seringnya melakukan seperti ini karena lebih nyaman dan juga lebih kalau saya pribadi itu lebih kuat tenaganya dibanding kalau misalkan dua jari. Tapi ada juga yang kalau memang misalkan merasa kekuatan dua jarinya itu oke, nggak apa-apa boleh karena memang tindakan RCP ini intinya itu kita harus mengenali kemampuan diri kita masing-masing. Jadi kita mampunya tenaganya seberapa, kita bisa mengukur diri kita sendiri. Pada bayi dengan dua penolong, maka tangan melingkari dada dengan kedua ibu jari di atas dada dan jari yang lainnya melingkari ke belakang punggung bayi. Seperti itu. Lalu kapan kita melakukan evaluasi keberhasilan dari RCP kita? Evaluasi kita lakukan tiap 2 menit atau 2 menit ini di sini tuh 5 siklus sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi 100 kali 500 kali. Jadi kalau misalkan nafasnya dalam 2 menit ini kita evaluasi, kalau misalkan kita lihat nafasnya nggak ada, dia masih nggak ada, kita lanjut lagi kompresinya. Berapa tadi? 100 sampai 120 kali per menit. Nah kalau misalkan nafasnya nggak ada, tapi nadanya ada, kita berikan ventilasi 10 kali per menit. Tapi kalau ini kan memang ada alat ventilasinya. Jadi kalau misalkan untuk awam ya kita kompresi lagi saja sampai merasa adekuat ada nafas maupun ada nadi. Nah kalau misalkan ada nafas, nadinya juga udah ada, kita lakukan recovery position seperti ini. Nah bagaimana cara membuat posisi seperti ini? Ini ada caranya. Yang pertama, pasien telentang, tangan kanannya kita tekuk ke atas, kemudian tangan kiri ini kita bawa ke sini. Kaki kiri kita tekuk, kemudian kita gulingkan ke arah kanan. Jadilah seperti ini. Jadi kenapa posisi miring diharapkan jantung tidak ada yang menekan. Jadi dia tahanannya lebih kecil ya Bapak Ibu ya. Dan dengan posisi dongak, ini saluran nafasnya tetap terbuka. Nah, perlu diingat juga saat posisi mantap ini, maksudnya posisi miring atau recovery position ini, Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan korban. Jadi harus tetap ditunggu dan dicek secara berkala. Kalau misalkan kita lihat kok nafasnya jadi berhenti, ya kita telentangkan lagi pasiennya, kita RCP lagi. Seperti itu sampai kapan? Sampai bantuan datang. Nah, kapan RCP ini bisa dihentikan? RCP dihentikan kalau misalkan kita rasa sirkulasi dan ventilasinya sudah ada spontan. Jadi sudah ada lagi nadi dan juga nafasnya. Itu kita hentikan RCP. Kita posisikan pasien ke posisi recovery position tadi. Kemudian penolong lelah atau 30 menit tidak ada respon.
itu boleh kita hentikan RJP. Berarti memang pasiennya sudah tidak reversible lagi, tidak bisa pulih lagi. Karena kita bisa saja Bapak ya, kita menemukan korban sudah tidak sadar, tapi kita nggak tahu sebenarnya nggak sadarnya itu dari kapan gitu. Nggak apa-apa kita lakukan RJP, tapi kalau misalkan memang selama 30 menit kita lakukan RJP itu tidak ada respon, kita bisa menghentikan RJP tersebut. Dan itu sudah legalnya seperti itu. Kemudian ada yang lebih ahli, jadi ketika Bapak Ibu memberikan RJP, tapi kemudian ada tenaga yang lebih ahli di sini maksudnya Seperti tenaga ini. kesehatan ya, itu bisa kita stop juga. Atau ada tanda kematian yang irreversible, atau kita melihat tanda kematian yang memang nggak mungkin lagi nih kita lakukan. Tanda kematian di sini misalkan sudah kaku mayat, jadi kita lihat badannya memang sudah kaku. Kemudian ada lebam mayat di sini misalkan kalau Bapak Ibu lihat ya, jadi kalau pada mayat itu di bawahnya itu warna biru-biru seperti kayak darah yang sudah membeku ya, itu namanya lebam mayat. Terus kita cek pupil itu jadi matanya, pupil matanya itu sudah melebar di sini, jadi udah lebar kayak refleks cahaya juga kalau kita senterin itu pupilnya itu nggak bisa mengkerut lagi tuh namanya. Oh nih di sini refleks cahaya nggak ada. Jadi kalau misalkan sudah ada tanda ini, Bapak Ibu boleh tidak melakukan RJP. Lalu ada nggak komplikasi dari RJP itu sendiri? Jadi komplikasinya kalau kita memberikan bantuan nafas secara berlebihan, itu lambungnya inflasi gasta tuh maksudnya itu lambungnya tuh jadi kembung, membesar gitu. Kalau misalkan kita memberikan bantuan nafasnya secara berlebihan, atau regurgitasi, jadi misal keluar isi lambungnya. Kalau misalkan kompresi itu RJP tadi ya Bapak ya, pompa jantung ya. Kalau kompresinya tidak pas, bisa terjadi patah tulang iganya atau pneumotorak. Pneumotorak di sini jadi ada udara di rongga dada. Jadi memang kan paru-paru kita berisi udara, tapi sesuai tempatnya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ini dadanya kok jadi warnanya, kan harusnya dada itu kalau kita ronsen warnanya hitam, tapi ada ini kondisi yang hitam sekali gitu, kayaknya itu tidak bisa ngembang dadanya, itu namanya pneumotorak. Itu bisa terjadi akibat kompresi. Atau hemotorak, jadi misalkan ada patah tulang iga kemudian nusuk ke paru-parunya sehingga ada darah di dalam rongga dadanya, itu di paru-parunya, itu namanya hemotoraks. Atau kontusio paru, jadi memar-memar di parunya. Kemudian bisa juga kalau RCP-nya tidak pas, posisinya terlalu ke bawah di dalam perut, itu akhirnya ruptur hatinya atau ruptur organ hati ya, organ hati dan limpa. Atau emboli lemak, emboli di sini kalau misalkan memang dari awal pasien ini sudah ada sumbatan di jantungnya, bisa juga tuh sumbatannya lepas, akhirnya dia lari ke otak, stroke juga bisa terjadi. Ini komplikasinya. Tapi bukan berarti dengan kita melihat komplikasinya akhirnya kita nggak melakukan CPR, lakukan saja, tidak apa-apa, karena kita upayanya menolong korban ya. Dan biasanya pasti kalau di rumah sakit kita akan melakukan informasi ke keluarga pasien. Ini pasien perlu dilakukan resusitasi. Adapun resiko dari resusitasi tersebut bisa patah tulang iga, bisa terjadi hal-hal ini, bisa kita jelaskan ke keluarga pasien. Dan ibaratnya kalau misalkan nanti kan kita kan ini life saving ya Bapak Ibu ya. Jadi kita utamakan untuk menyelamatkan nyawa agar sirkulasi kembali spontan. Nanti kalau misalkan pasiennya kembali secara spontan, maksudnya nadi, nafasnya balik, pasiennya hidup kembali gitu ya, ada respon kembali. Kalau misalkan memang ada terjadi patah tulang iga, kita akan konsulkan ke dokter terkait seperti itu.